Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit. Ya, ketemu lagi dengan kita Aquila Farm 21. Kita lagi kunjungan kandang. Kunjungan kandang kalau bulan lalu, waktu lalu kita ke Boyolali Gibran Farm. Kita sekarang lagi ada di Desa Ngerimbi Jombang, Rejo Bejo Farm. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen tahu banyak tentang Rejo Bejo Farm ini, tetap ikutin kita. Kita nanti akan interview salah satu dari anak kandang yang ada di sini. Bersama kami di sini ketemu lagi dengan Aquila Farm 21. Kebetulan saya namanya Rizky. Jadi ini tokoh utamanya lagi berhalangan hadir ya. Jadi kita jadi tokoh pengganti dulu sementara ini. Nah, kita hari ini lagi main-main jauh dari kandang, jauh dari tempat kita di Ponorogo. Kita pelencir ke Jombang, Desa Ngimbrit Pak ya? Ngerimbi, Desa Ngerimbi Jombang. Desa Ngerimbi Jombang, kita main-main ke kawan-kawan kita yang jauh lebih senior, yaitu namanya Rejo Bejoyo Farm. Nah, di sini kebetulan ada Pak Angelo. Pak Angelo ini yang sehari-hari ibaratnya ngurusin ternak-ternak kita di sini. Sebelumnya salam ternak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Angelo. Sebelumnya saya minta waktu nih Pak Angelo, ganggu nih main-main Pak Angelo. Kita di sini pengen tahu Pak, pengen tanya pengalaman Bapak ya selama ngurusin berkiprah di dunia ternak, khususnya di Rejo Bejoyo Farm Pak. Ini sebenarnya dulu mulai tahun kapan Pak? Tahun berapa Pak? Untuk ternaknya itu kita mulai rintis itu tahun 2015. 2015. Ya, tapi sebelum 2015 ada beberapa hal yang kita persiapkan untuk kelangsungan ternak di sini. Jadi mulai dari lahan rumput sampai itu kita persiapkan juga kandang. Oh, kandang. Iya. Ini udah ini Pak, berapa kalau lahannya sendiri ini luas berapa Pak kalau lahannya sendiri? Lahan yang kita miliki di Rejo Bejoyo itu kurang lebih itu 5 hektar. Boy, 5 hektar guys, 5 hektar. 5 hektar itu di lahan hijauan itu kita tanamin itu 2 jenis rumput. Ya, apa itu Pak? Itu rumput odot biasa sama rumput pacong. Di samping rumput 2 jenis rumput ini ada ramban yang kita utamakan itu Indigo Vera. Indigo Vera karena dia mempunyai tingkat protein paling tinggi, hampir mencapai 30%. 30% Pak ya. Itu pas untuk itu paling bagus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari kambing ini Pak ya? Ya, memang itu Indigo Vera paling tinggi. Di samping itu ada Risidi, ada Kaliandra, ada daun kelor, kates Jepang. Intinya ramban yang bisa kita manfaatkan untuk tambahan pakan. Tambahan pakan. Kalau kandangnya sendiri Pak, kira-kira luas berapa nih Pak? Kalau kandang? Untuk kandang itu mula-mula kita ini persiapkan 3 kandang utama. Kandang A, kandang B, dan kandang C. Tahun pertama ya 2015 itu tanggal 26 itu kambing mulai masuk sini. Jadi itu kita anggap biasa berdirinya Rejo Bejoyo itu tanggal 26 Mei itu. 26 jadi Mei. Kandang A, B, C itu jadi mula-mula kita datangkan itu 70 indukan F2 sama 3 pejantan full blood. 3 pejantan itu juga punya galur masing-masing. Yang satunya itu ER, satunya itu AD, satunya itu Guardian. Itu apa itu Pak? ER itu apa? AD itu apa? Guardian itu apa Pak? Itu kan ini galurnya. Galur jadi ya? AD itu kalau mau dikawinkan dia tidak boleh kawin sama betina yang ada inisial AD. AD juga. Nah, kalau ada inisial itu berarti mereka masih ada hubungan darah. Jadi kita menghindari untuk perkawinan inseks. Berarti jadi kayak manusia juga Pak ya? Nggak boleh Pak ya? Itu tidak boleh kawin sedarah. Sedarah gitu. Dia ya. Nanti dikutuk dia berarti Pak. Gitu. jadi itu pertama kali ya kawan-kawan, dan pertama kali 2015 Pak Angelo bersama rekan-rekan membangun di sini Pak ya. Iya. Kemudian juga ada lahan-lahan selain kandang ini juga ada lahan-lahan yang
dimanfaatkan untuk supply, untuk ketersediaan suplai pakanan dari ternak ini. Memang itu peruntukannya murni untuk mensuplai ini aja, atau Bapak juga bisa suplai ke luar juga, Pak? Tidak, untuk jadi pakannya? untuk perputaran lahan hijau itu waktu populasi itu dianggap sampai sekarang cukup. Jadi untuk kebutuhan sendiri. Oh, kebutuhan sendiri. Terus waktu pertama kali itu indukannya F2 itu murni bur atau Bapak pernah merawat jenis kambing lain, Pak? Jadi tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu kita benar-benar fokus ke kambing bur. Kambing bur, Pak? Iya. Nah, itu kenapa, Pak? Maksudnya apa, ada pertimbangan sendiri, Pak? Kok lebih milih kambing bur, nggak PE, nggak kacang, atau dorper atau apalah istilahnya? Dari awal kita putuskan untuk ini ternak bur ini ya dari sistem ketahanan dan ini pertumbuhannya juga kan, kambing ini dia bisa tahan dalam iklim dan situasi yang ekstrim sekalipun, dia daya tahannya lebih kuat kalau saya bandingkan dengan kambing-kambing lokal. Oh, lokal. Jadi untuk secara apa ini ya, ketahanannya sudah teruji, Pak ya, sudah teruji kambing bur ya, Pak. Padahal Pak, sebenarnya waktu tahun 2015 itu yang kita tahu juga belum banyak padahal, Pak ya, untuk bermain bur itu sendiri, Pak ya. Iya, dibandingkan sekarang ini, Pak ya. Ya sampai sekarang juga ya masih termasuk ya sedikit yang dikembangkan. Jadi tahun pertama, kedua sampai pertengahan awal tahun ketiga itu populasi yang kita miliki itu hampir mencapai 700. Ah, 700. Nanti menjelang akhir tahun ketiga baru kita mulai buka penjualan. Oh, berarti puasa, guys, 3 tahun. Berarti 3 tahun Bapak ini benar-benar fokus pada pengembangan, Pak ya, perawatan dan pengembangan untuk ya ibaratnya research and development lah, research dulu lah, research selama 3 tahun, kemudian baru beliau setelah 3 tahun mau puasa. Makanya kalau jangan tahu enaknya aja, kalau mau teman-teman ternak yang pengen memulai ternak itu harus juga punya perhitungan untuk kira-kira ini harus puasa berapa lama nih sebelum benar-benar bisa dipetik hasilnya, bukan gitu, Pak ya? Jadi waktu buka penjualan itu ya kita cuma menggunakan media sosial. Oh, murni media sosial aja, Pak? Facebook, lalu ada ini WA, Instagram, itu. Tapi ya awal kita mulai buka penjualan ya puji Tuhan boleh dikatakan laris manis. Oh, laris manis, Pak ya? Iya. Berarti kalau media sosial, mereka itu tahu dulu media sosial kemudian datang ke sini, atau ada, Pak, sampai pembeli yang udahlah kita cuman lewat foto aja gitu, Pak? Ada yang datang langsung, ada yang lewat foto atau video yang kita kirimkan, langsung dia menentukan, oh ini nomor sekian. Karena setiap kambing ini kita sudah tato nomornya di kupingnya. Oh, ada tato nomornya. Ya, waktu lahir 1 bulan kemudian langsung kita pasang nomor tato. Jadi recording itu hanya untuk tahu bahwa kambing nomor sekian itu dia lahirnya kapan, induknya yang mana, habis pejantannya mana. Jadi untuk menghindari kawin sedara. Oh, guys, berarti ternyata jual online itu nggak hanya cuman kita beli jajanan sehari-hari, nggak cuman kita beli barang sehari-hari, nggak cuman kayak Crazy Rich yang beli mobil elektrik lewat online, beli kambing itu juga bisa online, guys. Jadi tenang aja, sekarang semua udah maju, semua bisa dilakukan juga lewat media online. Jadi kita nggak perlu datang jauh-jauh, pasar kita jauh lebih luas sekarang, kurang lebih gitu, Pak ya. Iya, Terus kemudian untuk ini, Pak, saya mau tahu perawatan, Pak, perawatan kambing bur ini sendiri kira-kira gimana, Pak? Kalau dari pengalaman Bapak? Ya, perawatan itu memang kita rawat rutin. Tiap bulan itu kesulitannya gitu, Pak? Sebenarnya atau kesulitannya sih tidak ada, cuma butuh telaten aja. Telaten, Pak ya? Telaten. Jadi tiap bulan itu kita harus pemberian vitamin secara teratur, pemberian obat cacing. Habis kukunya juga harus dirawat. Oh, berarti udah kayak cewek-cewek kota-kota itu, Pak ya, harus mani-pedi, ya mirip-mirip. Kemudian ini, Pak, apa selain perawatan itu juga pakan, Pak? Yang ini apa ini? Pakan-pakan yang di sini yang digunakan apa aja, Pak? Pakan ini kita di sini tuh makannya 4 kali. 4 kali, oke. 4 kali. Jadi jam 6 kita kasih sentrat. Jam 8 kita kasih hijauan rumput sama ramban. Ya. Jam 1 siang kembali ke sentrat. Nanti jam 2:30 sore kembali ke rumput. Jadi full tempat palungan ini, karena ini jangka waktunya lebih panjang. Nanti besok pagi lagi dia baru boleh makan.
Oh, baru boleh makan. Nah, itu untuk ini Pak, perkiraan ini Pak, apa perkiraan banyak yang dibutuhkan makan itu pokoknya kelihatan dikasih terus. Saya untuk jumlahnya itu kira-kira gimana Pak? Kan waktunya kan kita udah tentukan. Jadi untuk sentrat itu sekali kita kasih itu jatahnya sekali dia makan itu setengah gayung. Berarti 2 kali ya kurang lebih 1 kilo lah. Oh, kurang lebih 1 kilo perbandingannya Pak ya. Kalau untuk rumput kita tidak batasi. Ya kita kasih lihat kandang mana yang habis, oh berarti jatahnya kurang, berarti kita harus tambahin. Kandang mana yang masih sisa banyak, berarti kita agak kurangi. Jadi tinggal aja kita perhatian gitu. Untuk yang indukan bunting juga itu ya tidak ada perbedaan yang terlalu menyolok, cuma sentratnya sedikit kita kurangi, rumputnya yang kita tambah. Oh, sentrat kurangi, rumput ditambah. Nah, habis itu Pak, ini dulu kan dimulai dengan 70 indukan F2. Ya. Kemudian dengan ada 3 pejantan Pak ya. 3 pejantan. Sekarang ini udah berapa Pak? Sekarang Pak? Kurang lebih Pak. Jadi ya dari tahun pertama sampai tahun ketiga itu populasi hampir 700. Sesudah kita buka penjualannya, jadi ya sampai hari ini sekitar kurang lebih 500. Kurang lebih 500 Pak. Nah, itu untuk apa per tahunnya itu berarti ini ya Bapak, maksudnya Bapak ini jual lebih fokus kepada penggemukan kah, pembibitan? Maksudnya saya ketika sampai umur berapa sih minimal dijual, atau pokoknya lahir 3 bulan jual gitu, atau gimana Pak? Ada ketentuan tertentu? Jadi kita juga punya standar usia untuk dijual. Jadi mulai kita jual itu usia minimal itu 6 bulan. 6 bulan ke atas. Lalu awal-awalnya kita jual yang jantan aja. Jantan aja. Yang betina masih untuk pengembangan sini. Pengembangan sini berarti ini sampai F berapa Pak yang ada di sini Pak? Mulai F1 sampai untuk betina Pak? Untuk jadi awalnya kita datangkan indukan F2, otomatis kita breeding pertama di sini itu F3. F3 ya Pak, sorry ya. Sampai hari ini kita udah sampai F6. F6 Pak? F6. Wih, berarti hampir setara dengan full blood Pak ya? Iya. Jadi rata-rata di sini itu udah indukannya itu F4 sama F5. Rata-rata F4 dengan F5. Kalau full blood juga ada juga indukan full blood Pak? Indukan full blood ada, pejantan full blood, habis ada pejantan remaja full blood, tapi saya namakan full blood lokal karena memang dia lahirnya di sini. Oh iya, itu dia, benar. Jadi perbedaan buat teman-teman ternak itu, kalau full blood itu adalah mereka kambing-kambing yang memang murni didatangkan dari negara asalnya, itu kita katakan full blood. Nah, walaupun belum ada percampuran dengan jenis kambing lain, tapi sudah peranakan di Indonesia atau di lokal sini, berarti tetap dinamakan full blood lokal gitu Pak ya. Itu yang buat membedakan, biar jadi teman-teman biar tahu lah bedanya antara full blood beneran dengan full blood lokal. Itu dia bedanya. Sebenarnya full blood beneran ya dari sana ya cuma full blood impor. Kalau di sini kita namakan, kalau lahir di sini ya full blood lokal. Dan benar-benar belum tercampur pada Pak ya, belum cross sama sekali Pak ya. Genetika murni. Genetika murni. Nah, terus kalau misalnya Bapak perhatiin Pak, kira-kira ini selama setiap tahun itu bisa terjual berapa ekor Pak di sini Pak? Ya, kalau Bapak perhatiin. Saya perhatikan udah jalan 6 tahun ini ya tergantung stok. Karena kita juga punya standar usia untuk dijual, lalu permintaan begitu banyak, sedangkan populasinya terbatas. Jadi ya banyak permintaan yang ya sampai hari ini kita belum jawab karena memang populasi bur ini terbatas. Lo coba tuh bayangin untuk usaha ternak bur ini sampai saat ini tuh bukan ngomong lagi rata-rata per bulan berapa, tapi lebih ke rata-rata berapa banyak yang bisa dijual. Karena kalau ngomong permintaan itu nggak ini Pak ya, nggak ada batasnya lah. Kondisi saat ini adalah permintaan itu jauh lebih besar daripada yang layak untuk dijual, stok yang bisa untuk dijual. Jadi buat teman-teman ternak ini peluang juga nih buat di seluruh Indonesia yang bisa melihat ini. Ayo kita sama-sama bisa ternak biar bisa memenuhi kebutuhan yang ada di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian Pak, nah terus kemudian selama sepanjang tahun, kita ngomong sepanjang tahun Pak ya. Sepanjang tahun tuh apakah ada bulan-bulan atau waktu tertentu untuk kambing ini kira-kira banyak yang minatnya tuh kapan gitu Pak? Maksudnya apakah Januari atau bulan Akikoh atau apa gitu Pak? Sebenarnya untuk sementara itu yang untuk
kambing ini masih bermain di kisaran antara pedagang. Oh, pedagang Iya. Pak ya? Karena harga segitu ya mau masuk ke pasar ya kalau omong bulan-bulan besaran kayak Idul Adha Idul itu Adha. orang tidak pikir harga ya. Iya. Orang pikir lebih yang Manfaatnya Pak ya. Iya. Nah, kewajiban. Jadi, mau dibilang bulan itu lebih ini ya hampir Sepanjang tahun Pak ya. orang cari. Orang cari sepanjang Iya. tahun Pak. Berarti mainnya sementara ini hanya bisa supply ke peternak Pak ya berarti? Ya mungkin orang masih ingin dikembangkan Ah. kambing ini. Jadi ya harga segitu kalau mau ke pasar juga orang masih hitung-hitung. Hitung-hitung Pak Iya. ya. Tapi ada Pak konsumen yang datang sendiri ini dia memang butuh untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri itu pernah ada Untuk Pak? kebutuhan pasar itu untuk daging itu ya memang intinya ini habis dia akan kembali ke daging toh. Oh, kembali ke daging. Tapi dalam kondisi seperti ini makanya mereka datang cari itu yang harga masih ekonomis lah. Makanya cari yang F1. Dari F1 Pak ya. Jadi ya. Nah, F1 ini kita barusan mulai tahun ini kita coba mulai silakan antara FB Bur sama kambing lokal, yaitu kacangan sama Jawa Randu. Ya, jadi itu akan kita mencetak F1. Ini untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya gitu Pak ya. Gitu. Oke, kira-kira mungkin sementara itu yang bisa kita gali dari hasil wawancara kita dengan Pak Angelo. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa juga ditulis di kolom komen ya kan. Kemudian pasti banyak yang bertanya atau ada masukan buat kita, ayo Akila Farm ngapain dan bagaimana, itu juga bisa dimasukkan di kolom komen. Kemudian juga jangan lupa juga untuk kita bisa jalan-jalan terus ini, jangan lupa terus apa istilahnya itu di subscribe. Nah, di subscribe biar makin banyak penikmat informasinya juga bisa disalurkan lebih banyak ya. Sekian mungkin dari kami Akila Farm hari ini. Kita kolaborasi dengan Rejo Bejoyo Farm. Nanti ke depannya kita pasti akan jalan-jalan ke tempat lain lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak. Ya. Salam arit. Oke Pak. J. A few moments later. Kita pulang dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.